Benar ya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam kasih dan kemurahan-Mu, Engkau rela datang ke tengah-tengah dunia ini untuk kami manusia yang berdosa. Bahkan ya Tuhan, Engkau mengerjakan karya-Mu yang agung, yang luar biasa bagi setiap kami. Di mana Engkau menderita dan mati bagi kami manusia. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang sulit, di tengah-tengah masalah yang menghimpit kami, bahkan penderitaan yang terus-menerus ada, tapi kami percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami pun bersyukur di hari yang kudus, di hari Jumat Agung ini, kami boleh kembali memperingati akan kesengsaraan dan kematian-Mu bagi setiap kami umat yang berdosa. Terlebih ya Tuhan, saat ini pun kami rindu untuk kami kembali lagi belajar firman Tuhan, untuk kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu, diteguhkan oleh kebenaran-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, itulah yang akan menguatkan, bahkan memerdekakan kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau siapkan hati dan pikiran kami saat ini. Biarlah kami boleh dengan tenang, boleh dengan hati yang terfokus kepada Tuhan, kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada setiap kami, hamba-Mu yang Engkau pakai saat ini, biarlah dalam segala kelemahan, keterbatasan Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara dari atas mimbar ini, khususnya di dalam peringatan kesengsaraan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di tahun ini. Saudara-saudara sekalian, memang ketika kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini rasanya hari-hari yang kita jalani terasa lambat. Ya, karena pergumulan dunia, sebagian besar orang juga mengalami akan pergumulan ini. Namun biarlah ketika kita juga boleh ada dimanapun saat ini kita boleh beribadah dalam kebaktian Jumat Agung ini, kita boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Kita boleh menghayati akan kesengsaraan dan kematian Kristus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pun jujur secara pribadi, saya sudah sangat merindukan bersama dengan jemaat yang terkasih untuk bersama-sama kita di dalam satu komunitas tubuh Kristus. Saudara-saudara, kalau saya boleh beritahu, jemaat sekalian itu enak sebetulnya ya. Karena kalau merindukan saya bisa buka YouTube, tinggal cari Christian Tubong Kasih, ketemulah saya ya. Kalau saya itu sulit ya. Paling saya hanya bisa memendam rasa rindu ini. Saya tidak berdaya ya untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi biarlah doa kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Baik saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama belajar satu bagian firman Tuhan di dalam peringatan Jumat Agung. Saat ini saya ambil bagian firman Tuhan di dalam surat Galatia pasalnya yang kedua. Galatia pasalnya yang kedua, ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21. 3 ayat saja yang akan kita pelajari di saat ini dalam kitab Galatia, pasal 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku
dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita yang bukan saja membaca merenungkan firman-Nya, tapi juga yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari belakangan ini kita sangat familiar atau terbiasa mendengar dengan sebuah istilah, yaitu social distancing, ya. Social distancing. Saudara-saudara sekalian, social distancing ini adalah sebuah tindakan menjauhi segala bentuk perkumpulan atau pertemuan atau menghindari segala hal-hal yang mengumpulkan banyak orang. Dapat diartikan, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, seperti pergi ke kantor, ke sekolah, ke tempat ibadah, atau mungkin tempat olahraga, serta tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh orang. Nah, saudara-saudara, di tengah pandemi atau wabah virus corona saat ini, social distancing ini sangat dianjurkan bagi setiap kita, saudara-saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah istilah social distancing ini mulai populer, Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengubah penggunaan istilah social distancing ini menjadi physical distancing. Ya. Dilihat dari artinya physical distancing. Ini merujuk pada tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang yang lainnya. WHO tentu punya alasan sendiri kenapa mengganti istilah social distancing ini dengan istilah physical distancing. Bapak Ibu saudara-saudara, menurut Kepala Unit Penyakit dan Zoonosis WHO, Maria van Kerkhove, dia berkata bahwa menjaga jarak fisik bukan berarti kita itu memutus hubungan sosial dengan orang yang kita cintai dari keluarga kita. Sekali lagi saudara-saudara, seperti yang dibilang oleh Maria van Kerkhove ini, bahwa yang namanya menjaga jarak fisik itu bukan berarti kita memutus hubungan sosial dengan orang yang kita cintai. Misalnya itu adalah keluarga kita. Makanya dirubahlah social distancing ini menjadi physical distancing. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ada beberapa foto yang mau menggambarkan social distancing atau physical distancing ini, ya. Ini dia, saudara. Ada orang yang menyeberang jalan pun di zebra cross mereka harus mengatur jarak, ya. Ada juga yang di dalam lift seperti demikian, ya, mengatur paling tidak berhadap-hadapan. Begitu juga yang mengendarai motor, ini mungkin berlebihan, ya Bapak Ibu saudara-saudara. Ada juga yang sampai sebegitunya, ya, pakai apa itu, mungkin gantungan hanger untuk supaya orang tidak mendekati dia, ya. Supaya ada yang namanya physical distancing itu, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada lagi ini, sampai-sampai logo sebuah restoran ayam goreng pun dibuat begitu, ya. Nah, ini mungkin cuma plesetan saja, ya, tidak benar begitu. Saudara-saudara sekalian, itulah ya social distancing atau physical distancing. Itu sebetulnya kalau saya perhatikan dari sisi jasmani atau dari sisi lahiriah. Ada istilah physical distancing, di mana di tengah keadaan yang ada saat ini kita diminta untuk melakukan hal demikian. Nah, pertanyaannya bagi kita sekalian jemaat, bagaimana dengan kehidupan spiritualitas kita? Apakah kehidupan spiritual atau rohani kita saat ini pun sedang mengalami yang saya sebut dengan spiritual distancing? Apakah saat ini kita pun sedang melockdown atau sedang mengunci diri kita untuk Tuhan hadir dan bertata dalam kehidupan kita?
Saudara-saudara sekalian, saya khawatir di tengah-tengah wabah COVID-19 ini besar kemungkinan kita mulai teralihkan dari kita mendengar berita-berita yang banyak beredar, dari kita terus dihimpit dengan pergumulan global yang ada saat ini, kita itu kemudian mulai melupakan disiplin rohani maupun kesiapan hati kita memperingati akan karya Kristus dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita harus berhati-hati. Di tengah keadaan yang seperti ini, betapa mudah kita untuk mengalami yang namanya spiritual distancing. Itulah keadaan di mana kerohanianmu sudah memiliki jarak. Engkau sudah semakin jauh dari Tuhan, bahkan saudara-saudara sekalian. Dengan engkau sudah memiliki jarak dengan Tuhan, betapa mudahnya engkau untuk hidup dalam ketidakkudusan dan ketidakbenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebetulnya kenapa sih hal itu bisa terjadi? Kenapa kita bisa ada yang namanya spiritual distancing itu? Kita memiliki jarak dengan Tuhan. Kita melockdown hati kita untuk Tuhan hadir dan bertahta. Kenapa ada semuanya itu? Salah satu yang menjadi penyebab adalah beratnya pergumulan yang dialami. Beratnya masalah yang mungkin dialami. Bapak Ibu saudara-saudara, saya bisa memahami dalam keadaan pergumulan global yang ada saat ini. Mungkin ada di antara engkau yang bisnisnya sedang menurun drastis. Mungkin ada di antara engkau juga yang sedang diberhentikan oleh perusahaanmu. Mungkin ada juga pekerjaanmu saat ini sedang sepi dan keadaan tidak menentu. Atau saudara-saudara sekalian, kehidupan rumah tanggamu juga mungkin sedang dalam konflik yang berkepanjangan. Pergumulan, penderitaan, masalah. Itulah yang juga kadangkala membuat kita itu bisa jauh dari Tuhan. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, kehidupan ibadahmu, saya khawatir tidak lagi sedisiplin waktu yang lalu. Kehidupan rohanimu tidak lagi sedisiplin waktu yang lalu. Karena keadaan yang mengharuskan engkau mengikuti ibadah online, rasanya sekarang sudah malas untuk beribadah. Rasanya sekarang sudah malas untuk berdisiplin rohani. Kita sudah sangat terbuai dengan keadaan yang ada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau dan saya tidak berhati-hati di tengah-tengah pergumulan yang ada saat ini, maka kerohanian, kehidupan rohani kita akan semakin lama semakin kering. Kita akan semakin jauh dari Tuhan. Bahkan saudara-saudara sekalian, kita akan mudah hidup dalam kedagingan dan tidak lagi mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, dalam peringatan kesengsaraan dan kematian Kristus pada hari ini, kita mau kembali lagi diingatkan oleh pesan firman Tuhan. Bahwa sebagai murid Tuhan apapun kondisi kita, sebagai murid Tuhan apapun kondisi kita saat ini, hiduplah senantiasa memperkenankan hati Tuhan. Dengan kesadaran bahwa salib Kristus sudah membebaskan kita. Sebagai murid Tuhan apapun kondisi kita saat ini, hiduplah memperkenankan Tuhan. Dengan kehidupan yang sadar bahwa salib Kristuslah yang sudah membebaskan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan di dalam Galatia 2 ayat 19 diawali dengan kalimat, sebab aku telah mati, kata Paulus, oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau berbicara yang namanya hukum Taurat, Rasul Paulus itu begitu ketatnya dia di dalam ketaatannya terhadap hukum Taurat. Saudara-saudara sekalian, Paulus itu dia sangat luar biasa dalam Taurat. Dia sangat bergairah karena Taurat. Dan dia pun berusaha memaksimalkan dirinya dalam pelayanan Taurat. Sehingga saudara sekalian, Paulus pun tidak segan-segan. Dia memberikan surat izin untuk membantai, bahkan membunuh orang-orang yang menjadi ancaman Taurat. Termasuk di dalamnya murid-murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara, akhirnya kita tahu bersama, dalam sebuah perjalanan yang heroik, perubahan radikal terjadi kepada Paulus ketika Tuhan menjumpai dia secara pribadi.
Saudara-saudara, ada orang bilang, bahkan ada yang menafsirkan ketika Paulus dia mengalami perubahan yang radikal, dia kemudian banyak ditempa, dia kemudian banyak mengalami hal-hal yang luar biasa. Kurang lebih ada 3,5 tahun Paulus ada di daerah Arab, di pengasingan di daerah Arab. Saudara, dalam pengasingan itulah seorang pintar bernama Paulus, seorang yang sangat pintar Taurat yang namanya Paulus. Dia belajar dan bergumul untuk mengenal Kristus yang hidup itu. Saudara-saudara, di sini saya pun memikirkan bahwa diperlukan yang namanya waktu. Diperlukan yang namanya kerendahan hati untuk kita mau belajar dan bergumul supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, perlu ketundukan yang rela melakukan kehendak Tuhan. Tidak mudah bagi Paulus. Dia seorang yang tadinya hidup bagi Taurat. Tapi sekarang ketika dia harus memutarbalikkan konsepnya, maka dia harus bergumul dan terus-menerus belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, hidup yang melekat kepada Tuhan, hidup yang melakukan kehendak Tuhan itu harusnya terus-menerus terjadi di sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti saya ingat ada sebuah kisah. Satu kali ada 2 orang sahabat pada sebuah rumah. 2 orang sahabat ini mereka sedang stay at home sambil bercakap-cakap, saudara. Apa yang mereka perbincangkan? Mereka sedang asik berbicara tentang pengalaman indah mereka bersama dengan Tuhan. Mereka sedang asik ngobrol-ngobrol tentang segala hal yang berkaitan dengan Tuhan. Teman yang satu berkata demikian, luar biasa. Aku sangat bangga memiliki Kristus yang mau mati disalibkan demi aku. Aku sangat bangga memiliki Allah yang luar biasa mau menyelamatkan aku. Saudara-saudara, temannya yang lain pun berkata demikian. Aku senang menjadi milik Kristus karena disinilah aku bisa mengenal dan mempercayainya. Aku senang sekali bisa memiliki Kristus karena aku bisa mengenal Dia, aku bisa melekat dengan Dia, aku bisa mempercayainya. Jemaat sekalian, malam itu kedua sahabat ini kemudian mereka berpisah satu dengan yang lain. Lalu keesokan harinya mereka janjian lagi untuk bertemu dan mereka mau untuk merangkum obrolan atau pembicaraan mereka malam hari itu. Saudara, dari rangkuman apa yang mereka bicarakan malam itu terciptalah sebuah lagu, saudara. Lagu yang sangat manis, lagu yang sangat indah. Lagu yang berjudul I'm Thine, O Lord. I'm Thine, O Lord. Dalam bahasa Indonesianya berjudul Aku milikmu Yesus Tuhanku. Kira-kira begini lagunya Bapak Ibu saudara-saudara. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Saudara-saudara sekalian, 2 orang sahabat itu, yang satu seorang komposer lagu rohani namanya William Doane, yang satu lagi seorang tunanetra, penulis lagu-lagu him yang sangat terkenal, namanya Fanny Crosby. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan lagu
kalimat demi kalimat pujian itu. Betapa di sana kita melihat dalam kesederhanaan lagu ini. Mau mengingatkan bahwa kita yang sudah menjadi milik Kristus, kita yang sudah berkata aku percaya kepada Kristus, seharusnya kita semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Ada perjalanan iman yang mesti kita tempuh walaupun di tengah-tengah pergumulan yang sesulit apapun itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yang berkata aku sudah dimiliki dan memiliki Kristus, harusnya aku semakin dekat melekat kepada Dia. Bahkan kehidupanku adalah perjalanan iman yang aku harus jalani sepanjang hidupku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sedang stay at home. Stay at home. Harusnya membuat kita ketika stay at home, kita kembali merasakan dan merenungkan kasih serta kebaikan Tuhan. Harusnya semakin kita menghayati apa yang menjadi karya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mungkin selama ini terlewatkan kita hayati. Karena saking sibuknya kita dengan segala aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Selama ini saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita merasa saya sudah cukup pergi ke ibadah. Mungkin kita merasa saya sudah cukup untuk melayani. Saya sudah cukup melakukan segala aktivitas agamawi saya. Saya sudah cukup melakukan semua aktivitas-aktivitas itu. Nah saudara yang terkasih, di saat-saat seperti inilah Tuhan sedang merindukan engkau dan saya untuk stay at home. Berdiam diri di rumah. Menenangkan hati dan pikiran kita, bahkan kembali mendengarkan suaranya dan mengenali isi hati Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia saat ini sedang meminta engkau dan saya untuk kita saling menjaga jarak. Dunia sedang meminta engkau dan saya untuk social distancing, untuk physical distancing. Tapi saudara sekalian, ingat Tuhan hari-hari ini sedang meminta dirimu dan diriku untuk lebih mendekat kepada Dia. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam kalimat selanjutnya dia berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara, ini kalimat, ini ayat yang terkenal sekali. Ayat yang luar biasa. Bahkan kalau saya bisa katakan saudara-saudara sekalian, ini kalimat yang sangat meaningful. Penuh dengan arti, syarat dengan makna yang luar biasa. Saudara-saudara, Rasul Paulus ketika dia menuliskan surat ini, dia masih tetap hidup ketika dia tulis surat ini. Dia belum mati, dia belum meninggalkan dunia ini. Namun saudara, dia mau menambahkan bahwa kehidupan yang dia jalani sekarang, dijalaninya dengan iman. Ini adalah kehidupan yang berbeda dari kehidupannya yang lama. Kehidupannya yang lama, dia mau terus berusaha untuk dibenarkan oleh hukum Taurat. Dengan kata lain saudara, secara rohani, kehidupan Rasul Paulus sekarang, bukan dia lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam dia. Saudara-saudara yang terkasih, artinya apa? Artinya pikiran dan hati dikontrol sepenuhnya oleh Kristus. Sehingga apapun yang dia lakukan, semuanya dalam perkenanan Tuhan dan dalam hadirat Allah. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, Paulus ketika dia mengatakan aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, ini dibuktikan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Dia tidak sembarangan menjalani kehidupan karena dia tahu kehidupannya adalah kehidupan yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Disinilah arti turut disalibkan itu saudara. Dimana walaupun di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah penderitaan yang dihadapi, tetapi kehidupan yang senantiasa memperkenankan hati Tuhan. Kehidupan yang senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan yang sungguh-sungguh dikontrol, digerakkan sepenuhnya oleh Kristus dan kehendaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat berita hari-hari ini memang sungguh luar biasa saudara. Secara khusus saya pun ketika melihat berita tentang para dokter, perawat ataupun tim medis, para relawan yang bekerja menangani pasien COVID-19 ini saudara,
ada rasa terharu di sana. Mungkin kita bisa melihat video yang satu ini. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Jadi lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Jadi lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jadi lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Saudara-saudara, tidak mudah. Kalau kita melihat para tim medis itu, mereka mengenakan pakaian pelindung diri ini 1 kali 24 jam. Mereka harus menangani pasien corona ini, saudara. Saya pun kadangkala merasakan sedikit, saudara, ya. Walaupun beberapa hari yang lalu, bahkan kemarin juga saya sempat keluar sebentar untuk membeli bahan makanan, saudara, memakai masker. Itu pun hanya 1 jam, rasanya sudah pengap sekali. Ini 1 kali 24 jam, tidak mudah. Oleh karena itu kita pun harus terus mendoakan tim medis kita, supaya mereka semakin kuat dalam menjalani setiap tugas dan pelayanan mereka. Apalagi saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah stigma yang ada di dalam masyarakat, para tim medis ini sangat besar sekali. Mereka mengalami rentetan masalah sosial karena menjadi orang-orang yang menangani langsung pasien dengan virus corona ini, saudara. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang juga ditolak, dikucilkan, bahkan diusir dari lingkungan sosial mereka. Saudara, saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran oleh tim medis ini dalam mereka menjalani setiap tugasnya. Mungkin kalau disuruh memilih, mereka akan lebih memilih untuk ada di rumah saja. Mungkin kalau disuruh memilih, mereka akan memilih untuk bersama dengan keluarga, tidak menanggung resiko yang berat. Tetapi saudara sekalian, mereka harus melakukan hal itu. Kenapa sebetulnya? Saya percaya ada satu yang menggerakkan mereka untuk mau melakukan hal itu. Itulah rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan itulah yang membuat para tim medis ini mereka bisa ada sebagai benteng atau pertahanan terakhir dalam pandemi virus corona ini. Saudara-saudara, rasa kemanusiaan itulah yang menggerakkan mereka untuk apa? Tetap melayani sungguh-sungguh di tengah-tengah tantangan yang ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam peringatan Jumat Agung, peringatan kesengsaraan dan kematian Kristus pada hari ini, hendaknya kita bertanya pada diri kita pribadi,
Apa yang sedang menggerakkan hati dan pikiranmu saat ini? Apa yang sedang menggerakkan hati dan pikiranmu saat ini? Apakah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang sedang menggerakkan engkau? Apakah kedagingan, kenajisan, bahkan kemunafikan yang saat ini sedang menggerakkan engkau? Saudara-saudara yang terkasih, kalau saat ini kita mau berkata, aku mau turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus, maka kita harus sungguh-sungguh digerakkan oleh Kristus dan kehendaknya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus dalam bagian ini, dia sangat-sangat keras mengkritik jemaat yang ada di Galatia. Paulus sempat menyatakan perasaan kecewanya terhadap orang-orang Galatia. Mereka sangat mudah untuk berpindah-pindah. Mereka sangat goyah dalam keimanannya. Kenapa saudara sekalian? Karena beberapa dari mereka yang masih suka mengacaukan dengan berkata, tanpa sunat maka keimanan kita akan sia-sia. Beberapa orang masih berkata tanpa sunat kita tidak akan selamat. Disitulah Paulus mengkritik orang-orang Galatia pada waktu itu. Oleh karena itu teriakan Paulus menjadi teriakan yang sangat penting ketika dia berkata pada ayatnya yang ke-21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, kata Paulus. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Paulus tahu saudara-saudara sekalian, bahwa memang hukum Taurat membuat kita itu tidak akan pernah hidup. Paulus tahu bahwa hukum Taurat membuat kita mati. Kenapa saudara? Karena tidak ada satupun dari kita yang dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat itu. Oleh karena itu Injil membuat kita hidup. Karena Injil adalah pengampunan. Injil membuat kita hidup karena Injil adalah penebusan dosa oleh Kristus yang luar biasa itu. Hukum Taurat sesungguhnya adalah hukum dosa. Karena apa saudara? Saya berkata demikian. Karena hukum Taurat itulah membuktikan manusia berdosa. Tapi Injil adalah kasih karunia anugerah Allah yang menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah kabar baik saudara sekalian. Oleh karena itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mengikut Tuhan itu adalah apabila kita terus mengikuti jalan salib itu. Walaupun berat dan penuh dengan tantangan, tapi di sanalah ada kasih karunia anugerah Tuhan yang menyempurnakan. Yang namanya salib itu memang tidak mudah. Di sanalah penderitaan, di sanalah pergumulan. Tapi di saat semuanya itu mau kita pikul, kita berkata, Tuhan, aku mau tetap setia kepada Engkau. Aku mau tetap untuk melayani, untuk mengikuti Engkau. Itulah salib yang harus kita pikul. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagian besar dari kita mungkin menerima pesan berantai. Banyak pesan yang mungkin kita dapatkan, salah satunya adalah tentang para hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena COVID-19 ini saudara. Salah satu pendeta yang meninggal, ada yang melayani di sebuah gereja, Gereja Kalam Kudus namanya, Pendeta John Margono. Saudara-saudara sekalian, saya melihat ketika hamba Tuhan ini dia meninggal, banyak komentar-komentar jemaat tentang sosok hamba Tuhan yang luar biasa ini. Beberapa ada yang berkata di sana, mereka sangat bangga dengan sosok pendeta ini yang sangat rendah hati, yang sangat luar biasa, yang mau menyapa jemaat, yang mau mengenal jemaat, yang mau terus memberikan perhatian kepada setiap jemaat. Mereka ada yang bersaksi bahwa sangat sedih ketika harus kehilangan sosok hamba Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudara bisa melihat dari komentar-komentarnya yang luar biasa. Orang-orang memuji akan kesetiaan dari hamba Tuhan ini. Saudara-saudara, saya pun memikirkan di dalamnya. Sebagai hamba Tuhan pun saat ini saya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Harusnya ketika saya hidup saya harus terus memuliakan Tuhan.
Harusnya kalau saya hidup, saya terus melayani Tuhan, terus menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, itu pun yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan setiap kita. Kalau hari ini engkau dan saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, hiduplah dekat dan melekat kepada Tuhan. Jadilah kesaksian bagi orang lain, saudara. Keadaan saat ini semua orang, hampir semua orang di muka bumi ini sedang bergumul. Ada mungkin yang bergumul karena usahanya yang tutup dalam waktu yang cukup lama dan modal yang sudah mulai menipis. Ada juga yang bergumul diberhentikan sementara dalam pekerjaannya. Ada yang bergumul besok mau makan apa. Ada yang bergumul dengan kesehatannya. Ada yang bergumul dengan keuangan yang mungkin sudah merosot secara drastis. Dan banyak lagi pergumulan-pergumulan yang ada di tengah-tengah kondisi global yang ada saat ini. Saudara-saudara sekalian, kerap kali pergumulan itu justru mengaburkan makna hidup kita yang sesungguhnya. Yang namanya pergumulan itu kadang-kala membuat kita terus mau hidup dalam kedagingan, mencari hal-hal yang instan. Saudara-saudara, saya mau beritahu, kalau demikian halnya, kita belum sungguh-sungguh turut disalibkan dengan Kristus. Janganlah pernah menjauh dari hadirat Tuhan. Janganlah pernah abai untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Janganlah kita pernah goyah dalam kita menjalani jalan salibnya. Teruslah menjadi kesaksian dimanapun kita berada, walaupun di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat pesan gembala ketika menyampaikan bagi kita sekalian dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Itulah yang harus kita imani, itulah yang harus terus menjadi bagian kehidupan kita. Dan disitulah jalan salib yang perlu kita tempuh. Semuanya akan disempurnakan oleh kasih, oleh pengharapan, oleh anugerah yang dari Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi dalam peringatan Jumat Agung kita saat ini, kita mau berkata, aku mau turut disalibkan dengan Kristus. Itu berarti hati dan pikiran kita harus sungguh-sungguh digerakkan oleh Kristus dan kehendaknya. Kalau kita berkata, aku mau turut disalibkan oleh Kristus dengan Kristus, kita itu mau hidup di dalam kasih karunia-Nya yang terus menguatkan dan menyempurnakan kita. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang engkau dan saya hadapi saat ini, bertahanlah, bertahanlah. Dan tetap beriman bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Sambil musik mainkan sebuah pujian yang lembut. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Di dalam peringatan Jumat Agung ini, di dalam peringatan kesengsaraan dan kematian Kristus di tahun ini. Ini adalah peringatan yang berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tetapi kita tahu Tuhan kita sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun pergumulan, penderitaan, masalah yang saat ini sedang kita alami, sedang kita hadapi bersama. Tapi di sana Tuhan mau berbicara dengan lembut kepada setiap kita. Hai anakku, aku tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini ketika kita mau menghayati akan kesengsaraan dan kematian Kristus, mari kita pun bertanya dalam kehidupan kita, apa yang menggerakkan diriku saat ini? Apakah ketakutan, kegelisahan, kecemasan yang menggerakkan aku saat ini? Apakah kedagingan, kenajisan, kemunafikan yang menggerakkanku saat ini? Ataukah sungguh-sungguh Tuhan yang menggerakkan hati dan pikiranku saat ini? Jemaat yang terkasih, biarlah kehidupan kita senantiasa memperkenankan dan mempermuliakan Tuhan.
Bapa di surga, Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Dalam penghayatan, peringatan kesengsaraan dan kematian-Mu pada saat ini, pada hari ini, biarlah kehidupan kami pun semakin diperbaharui oleh Tuhan. Kami semakin berkata, aku mau hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan aku mau terus digerakkan oleh kasih karunia Kristus. Aku mau terus digerakkan oleh kehendak Kristus, oleh kebenaran Kristus. Dan biarlah kehidupan kami saat ini ya Tuhan, Engkau dapati sebagai murid-murid Tuhan yang memperkenankan hati-Mu. Karena kami sungguh sadar Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sudah menebus kami dengan darah yang mahal. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau terus kuatkan kami, berikan kami damai sejahtera, untuk kami menjalani kehidupan yang sulit ini, kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, sehingga kami terus mau hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di dalam peringatan Jumat Agung ini. Biarlah Engkau teguhkan di dalam kehidupan kami, menjadi bagian untuk kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami berdoa. Amin.